Iya, oke oke. Oke. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar Waalaikumsalam mic saya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita close mic aja lah ya. Close mic nggak apa-apa. Bukan close mic, close cam ya. Yang penting Anda tampilkan. Ini saya coba record dari sini. Moga-moga aja bisa terrecord dengan baik. Teman-teman, hari ini kita masuk sesi kedua yaitu pelajaran hukum media massa. Yang kemarin tidak hadir, yang hari ini hadir siapa? Coba ngomong. Yang kemarin tidak hadir tapi hari ini hadir. Ada tambahan siapa Anda? Mas Dede hadir ya? Mas Hari, Hari. kemarin nggak hadir, sekarang hadir. Mas Hari, where are you Mas Hadi? Mas Hari di mana Anda? Hari. Kerja kayak Pak. Oh kerja ya wes. Nyambi dia. Nur Aisyah. Nur Asia ada lagi yang kirim tadi. Yang standby di depan kamera. Saya mau ajak yang bisa tak ajak cakap-cakap, bicara-bicara. Yang standby di depan kamera berapa? Siapa? Mbak Lita? Neni Suryani. Mbak Neni Suryani. Bisa standby di depan kamera ya? Iya. Neni Suryani. Mbak Neni berarti baru hadir hari ini? Iya, dari Hong Kong ini baru hadir. Minggu kemarin libur. Siapa lagi yang dari Hong Kong ini? Mbak Neni dari siapa? Sama Mbak Nur Syamah ambil kerjaan. Oh, Mbak Neni. Boleh kenalan teman-teman ke teman-teman Mbak Nur Suryani, Mbak Neni? Oke, boleh. Nama? Di on kameranya. Off, enggak apa-apa. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Suryani dari UT Hong Kong. Gimana Pak? Udah. Sudah. Masuk Hong Kong tahun berapa? Hong Kong 2014. 2014. Sudah lama ya di sini di Hong Kong ya? 6 tahun. Ini semester 3 berarti ya? Iya. Berarti teman Anda sudah saling kenal ya sekarang ini? Sudah saling kenal satu sama lain ya? Maksudnya sejak semester pertama ya? Iya, Pak. Mbak Neni usia berapa sekarang? Usia 29. Oh, masih muda. 29 tahun ya. Harapan saya masih tetap sama, bertahan ya. Bukan bertahan dalam hubungan Anda, maksudnya bertahan dalam kelas di UT, biar nanti Anda selesai, habis itu lanjut ke S2 lagi ya. Saya sudah sering katakan bahwa jalur sukses itu ada yang pasti, ada yang masih belum pasti. Maksudnya saya bilang jalur sukses menurut pendidikan. Kalau jalur kaya itu urusan Allah. Kaya itu urusan Allah. Tapi kalau jalur sukses itu ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Pak, mosok sukses bisa pasti. Hukum itu ada dua, Mas dan Mbak. Hukum itu ada yang hukum pasti dan hukum yang tidak pasti. Kalau hukum pasti itu sama. Kalau saya tanya Mas Didi hadir? Mas Didi sambil kerja. Siapa yang tadi yang online? Mbak Neni. Siapa lagi selain Mbak Neni? Mbak Neni panggil saya. Ya wes, tidak apa-apa. Kerja apa enggak ini sekarang? Hah? Kerja, sambil kerja? Oh, saya nggak kerja Pak, lagi di jalan aja. Oke. Kalau saya on cam, baterai saya oh yes, off aja. Nggak cukup kelas ketiga nanti. Oke. Tapi saya dengerin kok Pak. Oke. Mas Hari, dia lagi kerja. Nur Aisyah. Nggak bisa standby. Lela Sugiyenase, nggak bisa standby. Lita Solihat. Maryudin. Hadir Pak. Bisa standby di depan kamera? Tidak bisa Pak, tapi Oke. Kiki Amalia? Pak, dia tidak bisa masuk Pak. Nggak bisa masuk? Masih berusaha untuk masuk. Oh, saya kasih link ya. Saya kasih link tambahan ya. Saya juga tadi tidak bisa masuk. Baik Pak. Ya, Pak, terima kasih. Yang bisa standby di depan kamera hanya Mbak Neni nih. Berarti saya hanya ngobrol dengan Mbak Neni ya. Halo Mbak Neni. Ya, halo Pak. Apakah Anda siap bercengkerama dengan saya 2 jam ke depan? Insya Allah Pak. Iya. Di grup saya sudah kasih link dari Bu Eti. Kalau Anda kesulitan masuk bisa lewat situ. Saya tadi juga lewat situ. Saya tadi masuk nggak saya lewat situ tidak bisa ya. Mbak Neni kalau saya mau tanya Mbak Neni 1 tambah 1 ada berapa? 2. 2 kok insya Allah 2. 2 ya?
Asli ya? Iya. Tanpa Asli. keraguan di dalamnya ya? Iya. Sebagaimana Anda mencintai anak Anda tanpa ragu? Mencintai anak tanpa ragu lah, Pak. Itu tanpa ragu ya, betul. Itu Berjuang buat anak, betul buat sekali. keluarga. Itu namanya ilmu pasti. Itu namanya ilmu pasti. Kalau ada Pak, sukses itu ada insya Allah, ada yang pasti. Ada yang pasti teman-teman. Gimana bisa pasti Pak? Bener. 1 tambah 1 itu bukan insya Allah dan berdua. Bahasa saya begini, kalau Anda selesai S1, Anda lanjut S2, ya, Anda lanjut S2 nih, insya Allah kalau di sini insya Allah lagi, insya Allah itu nanti job Anda lebih besar lagi. Artinya Anda mulai dilirik-lirik perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan atau kampus-kampus lah kalau S2 itu. Kalau sekarang kan nggak dilirik sama sekali. S1 Anda hanya harus berusaha keras untuk masuk ke sebuah instansi. Tapi kalau S2 Anda sudah mulai dilirik nih, mulai dilirik. Kalau jejaka tampan ya ini kita agak tampan nih kayaknya. Kapan ya saya bisa mempersuntingnya? Saya kira-kira begitu loh. Kalau untuk wanita cantik ya kira-kira ini wanita cantik kayak ini. Kalau jadi pacarku pas kali ya, itu S2. Kalau S3 teman-teman, kalau S3 Anda selesai jadi dokter, teman-teman, Anda tidak usah melamar kerja, Anda akan dilamar kerja. Percaya saya. Ibarat jejaka tampan Anda sudah jadi idaman para wanita. Ibarat wanita Anda jadi wanita cantik yang akan jadi idaman pria. Mau enggak seperti itu? Halo? Loha? Halo? Ada masih hidup? Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, berat Pak S2 Mau Pak, banget saya Pak. Gimana? Mau banget saya Pak. Nah, pastikan teman-teman. Saya bilang jalur kesuksesan yang pasti adalah jalur kesuksesan lewat pendidikan ya, lewat pendidikan. Ya, karena kalau S3 saya pastikan pekerjaan yang akan melamar Anda. Anda pulang tidak hanya bawa uang tapi Anda pulang bawa gelar. Dr. Neni Suryani, Dr. Suryati, Dr. Sirus dan lain sebagainya. Ya, saya yakinkan itu. Jadi kalau Anda pulang hanya bawa uang, uang bisa habis. Tapi kalau Anda pulang bawa gelar, Anda akan jadi punya pohon uang. Tahu pohon uang? Itu akan berkembang terus meskipun Anda berada di Indonesia. Ya, oke, teman-teman, hari ini kita tidak banyak on cam. Kenapa? Karena menjaga etika pendidikan. Kalau di luar sana belajar itu harus di luar sana loh ya, di kampus itu harus belajar, tidak boleh pakai levis, belajar harus serba teratur, tidak boleh pakai jeans, tidak boleh pakai tank top, tidak boleh pakai celana pendek, tidak boleh pakai sandal. Nah, sama juga di etika pendidikan. Kalau ini saya buka webcam, ada yang di pabrik, ada yang masih ngomong anak, ada yang masih ngomong mbah-mbah, nanti akan jadi lucu dan jadi perbincangan di dunia maya, jadi viral ya. Oke, teman-teman, kita hari ini akan agak serius sedikit tapi santai saja. Kita masuk di hukum media massa ya. Halo, Mbak Neni. Ya, halo Pak. Anda tahu apa yang dimaksud hukum? Saya lebih senang pada satu kata. Mbak Neni, saya kasih tahu satu kata yang di pikiran Anda apa tentang itu hukum? Apa itu hukum? Hukum sesuatu peraturan yang satu kata aja. Suatu aturan. Oke, karena yang itu Mbak Neni saja, yang tanya Mbak Neni aja. Temani saya 2 jam ke depan ya. Nah, hukum adalah aturan, bolehlah. Hukum adalah aturan. Kalau saya boleh definisikan, ya, Mbak Neni bisa lihat slide? Ya, bisa. Coba bisa baca untuk saya. Oke. Hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan dengan melewati proses atau mekanisme tertentu berkaitan dengan kekuasaan karena menyangkut kepentingan orang banyak, aturan yang bersifat mengikat dan terdapat sanksi tegas bagi para pelanggar, umumnya tertulis dan sudah terkodifikasi. Betul, hukum ini satu diciptakan oleh lembaga kenegaraan dan melalui proses mekanisme tertentu. Artinya yang menciptakan itu tidak asal muncul. Kalau saya bilang hukum, nanti hukumnya ada hubungannya dengan kenegaraan ya, itu tidak tiba-tiba muncul ya. Kalau tiba-tiba muncul namanya aturan. Tapi kalau namanya hukum, definisi menurut hukum di sini adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan ya, diproses dan digodok lewat legislatif, juga yudikatif
juga eksekutif ya. Di sini yang terpaut penting adalah legislatif dan eksekutif, pemerintahan dan DPR ya. Artinya di proses, Pak, apakah proses hukum itu tiba-tiba mereka bikin terus kemudian jadi aturan? Bukan, teman-teman. Hukum itu untuk menciptakan sebuah aturan atau undang-undang itu melewati proses yang panjang. Melewati proses yang panjang itu artinya apa? Tatkala keputusan atau undang-undang mau dibikin itu harus bikin naskah akademik juga. Harus disosialisasikan juga di lembaga negara. Harus minta pertimbangan dari beberapa tokoh masyarakat. Jadi tidak harus diciptakan. Jadi Anda perlu tahu, biar Anda tidak banyak apa-apa demo, bukan. Jadi misalnya hukum cipta kerja, sebelum hukum itu dirumuskan, maka akan dibikin ada lembaga yang bikin tentang naskah akademik. Naskah akademik ini akan disebar ke lembaga-lembaga pendidikan kayak kampus-kampus, beberapa kampus untuk didiskusikan. Kira-kira pasal ini pas pondasi, kira-kira aturan ini pas tidak sih lah. Setelah itu dan beberapa pihak baru digodok di DPR. Ya, setelah itu baru nanti proses ada melibatkan pemerintah dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya. Berkaitan dengan kekuasaan karena menyangkut kepentingan orang banyak ya. Ruang lingkup hukum itu meliputi kepentingan orang banyak. Kalau kita bicara wilayah ya di Indonesia ini ya. Meskipun Anda di Taiwan, tapi wilayah hukum Anda ya ada dua, satu wilayah hukum di Taiwan dan satu wilayah hukum di Indonesia. Artinya apa? Pak, mana bisa Pak menjangkau Pak hukum di Indonesia? Jangan salah, hukum media massa hari ini Anda bisa dilaporkan seseorang yang berada di Indonesia. Kalau dahulu, ya bukan dahulu sih, kalau hukum-hukum non-media massa, seperti hukum kejahatan yang lain, maka pelaporan di TKP. Misalkan ada pencurian di Majalengka, maka yang lapornya harus di Majalengka. Tidak bisa pencurian di Majalengka, pas Anda kebetulan jalan-jalan ke Surabaya, laporan di Surabaya. Tidak boleh. Kalau Anda ada kecopetan di Jakarta, kemudian Anda tiba-tiba lapornya di Surabaya, karena lagi di Surabaya tidak boleh. Kalau kecopetan di Jakarta, maka lapornya adalah di Jakarta, di sektor TKP tempat Jakarta. Ya, yang terdekat polsek mana atau polres mana ya, di ruang lingkup hukum tersebut. Jadi, aturan bersifat mengikat dan terdapat sanksi tegas bagi para pelanggarnya. Jadi aturan itu diciptakan, memang hukum di sini agak bersifat memaksa, artinya jika kewajiban itu dilanggar, maka ada konsekuensi hukum yang akan diterima ya. Umumnya tertulis dan sudah terkodifikasi. Terkodifikasi itu terbukukan, teman-teman ya. Sudah terbukukan. Halo teman-teman, Mbak Neni Suryani, halo hai. Ya, halo Pak. Bisa bantu saya? Jadi sistem hukum teman-teman, sebelum masuk ya sistem hukum Pak, saya agak mudeng ya Pak, enggak apa-apa, enggak mudeng enggak apa-apa, yang penting Anda didengarkan saja. Didengarkan sambil santai, tidak usah serius ya. Karena saya selalu sebagai seorang pendidik selalu mempunyai prinsip bahwa pelari sprinter tidak akan pernah bertahan di maraton. Artinya pemenang pelari sprinter tidak akan pernah menang di pelari maraton. Kenapa? Karena pelari sprinter itu hanya didesain untuk jangka pendek. Dia hanya menang untuk jangka pendek 100 meter. Kalau untuk maraton, dia tidak kelasnya. Belajar itu long life education, teman-teman. Belajar itu tidak jangka pendek, butuh jangka panjang. Artinya tidak bisa semangat kayak obor belara. Tahu obor belara enggak? Obor belara tuh buk, ya habis itu hilang. Itu tidak boleh. Tidak bisa begitu. Anda di S1 itu masih ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, nanti ada bikin skripsi dan lain-lain. Maka jangan habiskan tenaga Anda di semester awal. Itu pesan saya. Makanya saya selalu nyarankan, kerjalah tidak apa-apa. Butuh apa, silahkan. Yang penting Anda tekun, ya selesaikan dulu start finish Anda di semester ini yang terpendek, kemudian di S1 ini yang terpendek, baru nanti melangkah ke berikutnya. Teman-teman, hukum di dunia ya ada sistem hukum. Sistem itu semacam apa ya? Apa sistem itu? Anda ngartikan sistem apa sih sebenarnya, Mbak Neni? Mbak Neni? Neni, Mbak, halo? Halo? Iya. Menurut Anda sistem itu apa sih sebenarnya? Sistem itu apa? Ayo kita ngobrol aja. Saya mau bikin Anda pinter. Sistem apa? Sistem. Satu kata aja. Sistem apa? Sistem itu apa menurutmu? Sistem berasal dari satu kata aja. Latin, satu kata aja. Sistem. Komponen elemen yang menghubungkan bersama. Komponen elemen menghubungkan satu. Berarti ada 5 kata. Saya ingin satu kata aja. Saya pengen satu kata aja.
Saya nanggapi boleh, Pak? Ayo Mas, ayo. Boleh. Rangkaian, Pak. Rangkaian, Sistem oke, itu rangkaian. Apa? kesatuan. Satuan, Satuan. oke. Sistem satuan, rangkaian. Kalau saya, lah ini baru selanjutnya. Kalau sistem hukum, ayo menurutmu apa? Tadi kan sistem satu kata. Jangan bahas menurut idealnya bagaimana. Jadi bahas atau bicara menurutmu. Ayo, menurut Anda bagaimana sistem itu? Siapa bisa ngomong? Nyaut. Kita diskusi ini. Menurut Anda? Satuan seluruh peraturan, Pak. Terus? Oke, good. Ini Mbak Nani. Ada lagi yang mau Dari nyaut? Fitri. Fitri, piye? Menurutmu sistem hukum itu apa sih? Ingat, menurutmu ya. Menurutmu itu tidak harus benar. Boleh salah kalau menurutmu. Saya, Pak. Piye, Kesatuan seluruh peraturan, Pak. Satuan seluruh peraturan. Ayo Mas Dede. Nah, kalau menurut saya sistem itu adalah sebuah kesatuan sebuah kesatuan dari sebuah susunan pokoknya sebuah kesatuan dari susunan aturan, Pak, menurut saya. Oke, betul. Kalau pertanyaan saya, menurut Anda itu boleh tidak harus ideal ya. Jawaban itu ada yang ideal, ada yang tidak ideal. Kalau saya bilang nanti juga sama. Jika Anda nanti ada pertanyaan-pertanyaan, apakah itu nanti UAS, UTS, atau nanti pernyataan tugas, kalau menurut pendapat Anda itu tidak harus ideal. Artinya tidak harus ideal, itu tidak harus sesuai dengan textbook. Kalau textbook itu berarti pendapat pakar. Nah, kalau menurut Anda itu perumusan di otak kita apa sih? Lah, Anda keluarkan ya. Itu. Jadi, Pak, apakah salah? Tidak ada yang salah. Karena itu menurut Anda sesuai dengan kemampuan ya. Gitu. Teman-teman ada yang sudah dapat modul? Belum ya? Belum, Pak. Udah, Pak. Hongkong udah. Hongkong sudah? Hongkong sudah ready. Oh, hebat. Minggu depan baru dikirim katanya, Pak. Oh, hebat. Saya juga belum dapat modul ini. Cuma saya sesuaikan dengan silabus lah. Maka saya bilang, ayo kita diskusi menurut Anda saja ya. Kalau menurut saya, menurut saya nanti akan menjadi luas, lebar, panjangnya lebar, dan akan jadi luas, dan ada nanti nggak nyangkut. Nah, kalau saya bilang bagaimana menurut Anda, lah pemahamanmu bagaimana nanti akan saya luruskan. Biar tidak jadi kriminal dalam ilmu hukum ya. Kalau Anda salah paham, tidak ada apa-apa. Kalau paham salah, nanti akan jadi kriminalisasi keilmuan ya. Oke. Benar kata Mas Adik, juga Mbak siapa tadi, Mbak Neni ya. Intinya kalau secara akademis lah itu aturan, jadi sistem aturan yang diciptakan. Jadi mirip-mirip dengan apa ya? Mirip-mirip dengan norma hukum lah. Sistem hukum itu ada sedikit kesamaan dengan norma hukum. Sedikit tapi ya. Jadi susunan boleh, seperti kata Mas Adi tadi ya, sudah dijelaskan menurut pendapat Mas Adi. Jadi intinya boleh saya katakan aturan atau susunan yang diciptakan oleh sebuah lembaga melalui mekanisme tertentu ya, ada suatu mekanisme. Kenapa harus ada mekanisme? Karena kerangka itu dibikin untuk menjadi acuan. Kalau acuan itu harus kerangka harus pasti. Kalau menurutmu kan tidak pasti, ya toh? Halo. Kalau menurutmu tidak pasti. Mas Adi, apa cinta itu? Nah, cinta adalah bla bla bla, kan tidak pasti. Tapi kalau patokan, cinta adalah sesuatu, ya itu akan jadi soal pasti. Karena sudah mulai survei ya. Gitu. Jadi kalau kita boleh berpendapat sesuai dengan keilmuan kita. Teman-teman, tadi saya bicara tentang sistem hukum. Sistem hukum di dunia itu banyak ya. Jadi kalau kita menelaah sejarah sistem hukum, nanti hubungannya kemana? Pak, hubungannya apa sih Pak ke media massa? Ya, karena ini adalah buffering atau dasar Anda dalam mempelajari hukum media massa. Ya, jadi sistem hukum di dunia itu ada namanya sistem Anglo-Saxon, ada namanya sistem Eropa kontinental, ada namanya sistem hukum adat, ada sistem hukum Islam. Jadi banyak. Nah, kalau dalam Islam, mohon maaf, ini Muslim semua kah? Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Jadi Iya, Pak. ya kalau jadi dalam Islam adanya madhab Islam. Ada madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, dan sebagainya. Tapi madhab itu banyak sebenarnya. Tapi yang populer itu ada 4 saja. Sama, sistem hukum itu banyak. Tapi yang populer itu hanya beberapa. Di antara adalah Anglo-Saxon, ada Eropa kontinental, sistem hukum Islam,
hukum adat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem Pak, hukum. Pak. Yoi. Berarti kan kalau hukum itu banyak macamnya dan apa yang satu sama lain juga kadang tidak sama kan Pak. Ada yang bertentangan juga dan bukan kebanyakan kata Bapak adalah yang digunakan yang menjadi acuan adalah yang populer. Tapi kalau semisal yang sini menggunakan hukum yang populer tersebut, yang satunya tidak populer, yang dimana itu berseberangan, itu apa ada jalan tengahnya Pak? Sama kayak apa ya? Kayak di sini A, di sini B, nggak bisa tuh gontok-gontokan kan? Soalnya mencuri di sini dihukum, di sini Sarah hukumannya 5 tahun, di sini cuma pembinaan. Nah kan itu kan ada perbedaan tuh Pak. Nah jadi gimana tuh jalan tengahnya Pak gitu? Terusnya dari jalan tengahnya gitu. Kalau kalau menggunakannya yang populer aja kan. Oke, cantik. Saya paham kegelisahanmu Mas Dedi. Kegelisahanmu itu mewakili kegelisahan rakyat Indonesia, ya. Pak, ini satu hukum kok dihukum berat, satu hukum dihukum ringan. Ini gimana Pak? Apa karena sistem hukumnya beda-beda? Oke, betul. Saya tampung dulu ya. Artinya begini Mas Dede. Yang saya maksud itu jadi begini. Ada beda pengertian antara sistem hukum dan proses pelaksanaan hukum. Jadi kalau saya bicara sistem hukum itu nanti kalau Mas Dede kan pintar tadi. Jadi dia pertanyaan mengerucut nih cerita nih. Akibat dari sistem itu bagaimana Pak pelaksanaannya ya tadi. Akibat dari sistem itu ada yang satu tadi kan dihukum ringan, dihukum rendah, ada itu gimana Pak cara solusinya? Betul. Itu secara khusus. Saya akan buka lagi sedikit lagi ke atas ya Mas Dede ya. Halo Mas Dede. Halo, hai, halo. Halo, hai. Dengar ya, Pak. Maksud saya kalau saya sebut Mas Dede, kalau Anda dengar, Anda say hello juga. Takut saya mic saya mati gitu. Saya nanti ngecepres, ya saya harus buka siang Mas ini. Mas Ade, Pak. Mas Ade ya? Oh, Mas Ade bukan Dede nih. Oh, Dede Fitri. sorry. Oke, Mas Ade Pratama. Saya kan Mas Dede ya. Ade, begini. Jadi saya sangat mengapresiasi kegelisahan Mas Dede karena mewakili pertanyaan seluruh manusia di Indonesia. Tapi saya akan menjelaskan bahwa yang dimaksud sistem hukum di sini adalah payung hukum. Ya, jadi yang memayungi. Di atas kegelisahan Mas Dede tadi itu ada sistem yang membuat begitu gitu loh. Pak ini kok jadi multitafsir ya? Itu di atasnya lagi payungi. Jadi kan rumai ini payungi. Artinya begini. Payungi hukum yang dimaksud Mas Dede tadi itu adanya payung hukum Anglo-Saxon, ada payung hukum Eropa kontinental, ada payung hukum Islam, dan ada payung hukum adat. Payung hukum Islam, kalau mencuri potong tangan, itu payung hukum namanya. Itu namanya yang tanya Mas Dede. Halo Mas Dede, ya. Artinya gini, Pak, lah itu mencuri kok tidak dipotong tangannya, ya itu tergantung kebijakan dari lembaga terkait, misalnya di Aceh yang masih menerapkan hukum Islam. Pak, mencuri kok tidak dipotong, ya mungkin ada pertimbangan, itu pelaksanaannya. Tapi saya mau narik lagi, berarti yang dikatakan yang tentang potong-memotong ini dinaungi hukum Islam. Ya, paham maksudnya ya? Di Bali contohnya, di Bali itu ada hukum adat. Nah, di mana segala permasalahan di Bali ini diselesaikan secara adat. Itu salah satu kelebihan Bali. Bali itu salah satu daerah di Indonesia yang kalau ada kejadian tidak diselesaikan secara hukum nasional, tapi hukum adat. Paham maksudnya? Mencuri di Bali ada hukum tersendiri, sesuai hukum adat. Membunuh di Bali ada hukum adat. Di sebagian Irian Jaya, membunuh itu harus membayar sekian miliar, tidak dihukum pidana. Itu ada kelompok tertentu. Yang dimana kelompok ini sudah diatur, disahkan di perundang-undangan kita. Nah, ini juga sama, namanya payung itu tadi namanya payung hukum adat yang saya cerita potong-memotong, ada namanya dicambuk, ada nama lain itu di payung hukum Islam. Adanya, tapi kan di Indonesia tidak berlaku Pak. Betul, tapi ada yang beberapa daerah yang dibolehkan. Nah itu satu kelebihan Indonesia. Salah satu di Aceh, Nangguru Aceh Darussalam. Anda pernah mendengar hukum cambuk di sana? Halo, pernah, hai. Pak. Pernah ya? Meski nyambuknya hanya pelan-pelan sesuai dengan etika HAM. Karena
pidana itu akan sedikit bersentuhan dengan HAM kalau nggak hati-hati ya. Kalau di Bali ada pembunuhan, di Irian Jaya ada pembunuhan, dia tidak dihukum pasal pembunuhan, tapi dihukum selesaikan hukum adat. Itu dibolehkan. Itu salah satu etniknya kelebihan hukum kita. Nah, ada namanya Anglo-Saxon, teman-teman. Nah, kalau saya bilang Anglo-Saxon ini berarti bicara antar negara, tidak di Indonesia toh. Ada banyak negara ya, dari negara-negara itu. Oh, ada yang menggunakan Anglo-Saxon. Oh, Indonesia menggunakan apa? Oh, apa itu? Ini kita bicara Anglo-Saxon. Ya. Halo, hai. Halo, halo. Ya, halo Pak. Mbak Neni bisa dibaca sistem hukum Anglo-Saxon? Coba nanti saya terangkan. Sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon mula-mula berkembang di negara Inggris dan Hop dulu pelan-pelan ya. Penuh pelan-pelan, jangan terlalu bernafsu ya, biar santai ya gitu. Oke, Bang. Dengarkan Mas Ade di situ. Jadi saya akan mau narik ke atas bahwa di sini berkembang di negara Inggris. Jadi adanya dulunya pertama kali di negara Inggris. Paham ya Mas sampai sini ya? Halo, hai. Ya, dan dikenal dengan istilah common law. Common law, betul. Atau unwritten law, hukum tidak tertulis. Beberapa negara yang memakai hukum ini, Anda jangan mikir yang Indonesia dulu. Anda jangan mikir aku untuk Indonesia, jangan. Anda berpikir di banyak negara. Sekarang Anda harus melihat ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura, ada Inggris, ada Perancis, ada Indonesia. Jadi kita keluar dari negara Indonesia. Ya, itu kita di sini dijelaskan bahwa hukum Anglo-Saxon pertama kali dicetuskan dan berkembang di negara Inggris. Dikenal dengan nama common law. Ya, saya tambah sedikit. Ini pertama kali muncul itu berkembang pada abad ke-11. Itu common law itu berkembang di abad 11. Ini Anda cukup tahu saja lah, just to know. Jadi S1 itu nanti kalau Anda mau bikin skripsi itu tidak menganalisa, tidak. Kalau ada perumusan masalah itu untuk mengetahui, itu aja. Jadi S1 itu hanya mengetahui. Kalau S2 mengetahui dan menganalisa. Kalau ada S3 perumusan masalah untuk menemukan. Nah, jadi ada kata S1 cukup mengetahui bahwa sistem hukum Anglo-Saxon berkembang pertama kali di Inggris pada abad ke-11. Pak, nantinya Indonesia piye? Ah, nanti aja sabar. Pelan. Dikenal dengan nama common law atau unwritten law. Ya. Baca lagi, Mbak. Ayo. Halo, hai, halo. Mana nih? Halo. Ya, sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Oke, saya terangkan. Jadi Anglo-Saxon itu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi. Ingat, jurisprudensi, bukan undang-undang. Kenapa saya bilang undang-undang tertulis atau kodifikasi? Karena di Indonesia semua aturan lewat undang-undang tertulis. Yang dikenal dengan undang-undang, ada hukum pidana, hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, atau kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP. Ada 3 kitab hukum terkenal di Indonesia. 1 KUHP, kitab undang-undang hukum pidana. Ada KUHAP, kitab undang-undang hukum acara pidana. Yang ketiga ada kitab undang-undang hukum perdata. Ya. Di Anglo-Saxon itu tidak mengenal itu semua. Ya. Oke? Oke. Jadi nanti kalau ada, Pak, ini kita ngomong Anglo-Saxon, jadi Anda jangan menarik kemana-mana otaknya. Jangan dihubungkan ke Indonesia karena tidak ada hubungannya. Karena Indonesia nanti ngantunya bukan ini. Jadi Indonesia ngantunya bukan ini. Jadi Anda jangan menghubungkan otaknya menarik, Pak, Indonesia piye? Jangan, karena ini nanti tidak ada hubungannya. Hanya sedikit hubungannya. Ini kita bicara tentang Anglo-Saxon yang di negara luar sana. Ya, sistemnya piye? Jurisprudensi. Jurisprudensi itu gini, teman. Misalnya ada satu kasus, hakim merumuskan. Jadi Anglo-Saxon itu yang rumuskan hakim. Setelah dirumuskan teman-teman dan terbentuk sebuah keputusan hukum inkrah,
Maka jika ada kasus yang sama, maka hakim berikutnya harus mengikuti keputusan itu. Halo, hai, maksudnya gini, mencuri, diputusin 2 tahun penjara, maka hakim yang akan datang harus pakai itu. Tidak boleh mengembangkan lagi, tidak boleh. Itu sistem Anglo-Saxon, ya, jurisprudensi namanya. Maksudnya jadi keputusan hakim yang terdahulu menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Next, Mbak. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, kecuali Provinsi Quebec, dan Amerika Serikat. Walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa kontinental. Oke, di situ ada Indonesia apa tidak? Ada Indonesia apa tidak? Ada. Ya, nanti ada pertanyaan selanjutnya ya. Di situ tidak ada Indonesia di situ. Jadi Anglo-Saxon. Cukup Anda tahu lah sebagai orang yang pernah belajar hukum bahwa nanti kalau ada sistem Anglo-Saxon, tahu gitu loh. Jadi jangan sampai ngowoh gitu loh. Ada orang bicara, menurut sistem Anglo-Saxon, ada Anglo-Saxon itu tonggone sapa, Pak? Wah, jangan. Nanti malah kasus itu kriminal dalam ilmu hukum itu ya. Kriminalisasi intelektual ya. Minimal Anda dengar lah, ono yo Anglo-Saxon. Kayaknya Pak Hidayat pernah cerita dia tentang Anglo-Saxon. Oh iya, berkembang di Inggris abad ke-11 dan lain-lain ya. Jadi Anglo-Saxon itu bahasa lainnya juga bisa dikatakan sebagai Anglo-Amerika ya. Boleh. Jadi Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika itu hampir sama ya. Istilah nama lain saja. Jadi di Amerika juga salah satunya dikenal dengan istilah Anglo-Saxon. Next, Mbak, dibaca. Lanjutan. Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran. Misalnya, dengarkan saya. Anglo-Saxon campuran. Berarti nanti kembali ke Mas Ade tadi. Suatu negara, Pak, bolehkah suatu negara menganut lebih dari sistem hukum? Boleh, tidak ada masalah, ya. Ada yang negara dia memang Anglo-Saxon murni, sistemnya common law dan tidak mengenal hukum yang terbukukan, ya. Terbuka tuh gini loh. Hakim itu yang saya maksud terbuka tuh gini. Hakim hanya menganut dalam mengambil keputusan hanya menganut pada buku itu. Kalau di Indonesia, hakim hanya menganut apa yang tercatat di KUHP pidana, KUH acara pidana, dan KUH perdata. Bahasanya gitu. Ya, karena di pengadilan itu hanya mengenal sistem itu. 3 kitab suci orang hukum. KUH pidana, KUH acara pidana, KUH perdata. KUH pidana adalah mengatur pasal-pasal yang mengatur pelanggaran kewajiban warga negara. Kalau hukum acara itu tentang bagaimana beracara di pengadilan, dibedanya gitu. Hukum acara pidana, bagaimana beracara di peradilan, bagaimana menghadirkan saksi, bagaimana harus ada di situ. Hukum perdata berarti yang menyangkut tentang keperdataan, ya, wan prestasi, ya gitu, ada di situ. Jadi kembali ke sana. Tapi Pak tapi ada sebuah negara yang menganut sistem Anglo-Saxon campuran, artinya dia tidak murni Anglo-Saxon tok gitu loh. Ada nanti dia campur sistem hukum A, sistem hukum B, sistem hukum C. Jadi istilahnya sebuah negara boleh menganut lebih dari satu sistem hukum. Ya. Next, Mbak. Halo. Misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Oke. Bahasanya gini, di Pakistan itu selain hukum Anglo-Saxon, artinya hukum Anglo-Saxon gini, segala bentuk pelanggaran, kejahatan yang diajukan di muka pengadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk memutus perkara. Paham? Tanpa harus memakai satu buku panduan. Hakim mempunyai wewenang untuk mengeksplor. Tak hukum apa ya? Tak hukum apa ya? Tak hukum apa ya? Dia mempunyai wewenang ke sana. Itu Anglo-Saxon. Nah, di Pakistan ini berlaku, India juga berlaku, di Nigeria juga berlaku. Namun di negara ini juga campuran, ada hukum adat masuk, hukum agama masuk. Pak, pelaksananya bagaimana, Pak? Kok bisa? Bisa saja. Karena yang dimaksud percampuran di sini tidak semua negara itu dicampur aduk, bukan. Misalnya di Indonesia,
Kalau kita berperkara atau melanggar kejahatan di Jakarta, maka karena di Jakarta itu atau di Jawa khususnya, itu semua aturan yang memakai adalah Undang-Undang Pidana Perdata. Maka kalau ada kejadian kejahatan, pelanggaran yang terdapat di Jawa itu tidak boleh pakai hukum adat. Kan boleh Pak, disahkan sistem hukum adat, boleh, tapi bukan di Jawa. Yang sudah disepakati dan ditetapkan undang-undang itu diantaranya di Bali. Nah, Jawa kan bukan Bali. Itu. Maka kalau di Jawa tidak boleh. Bapak. Yup. Kalau saya bawa contoh kasus boleh, Pak? Boleh. Oke, boleh. Santai saja. Santai. Apa namanya? Barusan saya kayak tertrigger gitu kalau Bapak bilang kalau yang nggak ini apa namanya? Nggak itu nggak bisa diproses dengan hukum adat. Tapi kan saya bawa kasus di Kalimantan yang ada orang Madura membunuh pacarnya atau apanya gitu pokoknya. Nah, si cewek ini dia orang Kalimantan yang dimana orang Kalimantan orang Dayak kan punya hukum adat dia, Pak. Betul. Bapak pernah dengar juga kan ya? Iya. Di Dayak makanya itu. saya juga langsung. Betul, terpikir ya. Cowok ganti gimana, Pak? Yang ada ganti kerbau, ada ganti uang berapa miliar gitu kan? Iya. Betul sekali kata Mas Ade bahwasanya di beberapa daerah termasuk suku Dayak itu mempunyai hukum adat sendiri. Karena Indonesia kan berpulau-pulau, ada sebagian yang masih di pedalaman. Tapi yang bunuh itu bukan orang Dayak, Pak. Orang Madura, suku Madura. Oke. Yang dimana kalau nah itu kan dia bukan bagian dari hukum adat karena dia beda orang, beda Madura. Tapi dia melakukannya di daerah teritori hukum adatnya Dayak. Pinter dan cermat. Itu jadi bagaimana saya, gitu ya? Saya agak bingung di situ. Oke, begini, Mas Ade, dalam suatu sistem hukum atau peraturan hukum itu ditetapkan bahwa pelaporan atas suatu kasus atau proses sebuah kasus itu ditetapkan di tempat kejadian perkara. Contoh begini, Mas Ade, seperti saya katakan tadi, Mas Ade ini orang Bali. Kemudian Mas Ade kecopetan di Jakarta. Dia ke Jakarta nih Mas Ade, wah bawa uang banyak ya. Mungkin Mas Ade di Bali punya duit banyak, kemudian ke Jakarta, dia lupa kalau sebagian dalam tanda kutip, ini jangan diputus perkataan saya, banyak copet di situ kan. Nah, karena biasa orang daerah, bukan orang daerah bagaimana maksud saya, orang-orang di luar Jakarta kan tidak secermat orang Jakarta dalam berkewaspadaan. Dipikir kalau di daerah tuh orang nyopet nggak ada atau sedikit. Kalau di Jakarta kan kemungkinan juga banyak. Diduga banyak kan. Kemudian dia agak lalai, kemudian dicopet. Alhasil hilanglah semua uang Mas Dede. Bingung Mas Dede ini. Maka meskipun Mas Dede ini orang Bali dan harus balik ke Bali nantinya, nanti lapornya tidak bisa di Bali Mas Dede. Anda akan ditolak laporan. Tiba-tiba Mas Dede balik. Karena tidak tahu hukum, aduh aku capek, tidak tahu, ribet lah di sini, aku pulang dulu aja, nanti lapor di Bali. Setelah pulang ke Bali, dikasih uang dari transfer orang tuanya, balik ke Bali, bilang, Pak Polisi, saya mau lapor. Ada apa Mas Dede? Selamat siang. Saya mau lapor, saya kecopetan. Di mana kecopetan Pak? Kecopetnya di Jakarta. Maka polisi akan bilang, Mas Dede, mohon Mas Dede lapor di kepolisian setempat. Tempat Mas Dede kehilangan uang. Sama dengan kasus Mas Dede. Pembunuhan adanya di Dayak atau dalam tanda kutip korbannya orang Dayak. Halo? Maka hukum adat Dayak bekerja. Mas Dede. Siapapun yang membunuh, kebunuhan itu bisa dilakukan di Dayak atau kalau sudah masuk di luar Dayak, biasanya sudah kena hukum nasional biasanya. Tapi kalau pembunuhan itu di wilayah hukum Dayak, maka dia kena hukum adat Dayak. Apapun atau dari manapun orang yang membunuh. Sampai sini paham? Halo, hai. Suara saya terdengar? Takut saya nggak dengar nih suara. Terdengar, Pak. Dengar ya. Oke. Mas Dede bisa nangkap perkataan saya? Masih bingung? Halo? Iya, Pak. Bisa ditangkap ya? Intinya coba begini. Nanti kalau saya bingung lagi, tanya lagi. Ya, intinya gini loh. Kenapa harus ikut
Untuk hukum Dayak karena kejadian perkaranya di Dayak, gitu loh. Ada karena tempat kejadian perkaranya ada di Dayak, maka prosesnya harus ada di Dayak. Ya, gitu. Oke. Jadi kasus Pakistan kayak di Indonesia juga sama. Ini kasusnya hampir sama. Kalau Anda terkena pasal pembunuhan di Bali, Anda kemungkinan akan diproses ada adat Bali, bukan hukum nasional. Dan pemerintah membolehkan, sudah ada ketetapannya di situ. Ya, itu namanya campuran. Nah, Indonesia nanti campuran di situ. Sistem, next Mbak Neni. Sistem hukum Anglo-Saxon sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Ya, sistem hukum Anglo-Saxon sebenarnya penerapannya lebih mudah, terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman, pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Jadi kalau ada ininya gini loh, sistem mereka itu kalau ada hukum kan berkembang. Hukum berkembang itu begini. Artinya hukum berkembang itu seiring dengan berkembangnya kejahatan. Maka di Indonesia ada istilah hukum itu cacat sejak lahir. Artinya hukum cacat sejak lahir itu gini. Waktu ada kejahatan, di mana hukum itu masih belum ada undang-undang yang mengatur, maka diciptakanlah undang-undang itu. Tatkala undang-undangnya jadi, maka kejahatannya berkembang lebih canggih lagi. Dulu mencuri hanya lewat fisik, sekarang mencuri bisa lewat internet dan lebih canggih lagi. Maka dibentuk hukum lagi. Nah, gitu. Hukumnya akan selalu berkembang. Jadi makanya dikatakan hukum cacat sejak lahir. Artinya cacat sejak lahir itu waktu diterbitkan hukum itu biasanya kejahatan sudah berkembang ke taraf lebih canggih lagi gitu. Gitu ya. Jadi di sini kalau hukum Anglo-Saxon itu tidak berdasarkan pada kodifikasi atau patokan kitab hukum undang-undang yang berlaku, tapi berdasarkan apa? Di sini dijelaskan ada pendapat para ahli, praktisi hukum itu akan mempengaruhi bobot hukuman yang akan diberikan kepada orang yang melanggar. Next, Mbak Neni. Anda akan jadi orang yang pintar karena Anda nemani saya nanti paham di sini. Ya. Amin. Anda jangan khawatir, Pak, saya yang baca terus. Nah, justru kepahaman Anda akan lebih hebat setelah Anda membaca. Belajar, Pak, tapi masih belajar. Betul. Next. Sistem hukum Anglo-Saxon pada hakikatnya bersumber pada custom merupakan sumber hukum merupakan sumber hukum tertua, lahir dari berbagai hukum Romawi, tumbuh dan berkembang dari kebiasaan suku Anglo-Saxon yang hidup pada abad pertengahan. Ya, di suku di Amerika ini. Ya, terus. Jadi custom. Maksudnya custom itu kebiasaan ya. Dibentuk melalui parlemen disebut sebagai Statutus ya. Jadi mereka kalau kita mempunyai seperti parlemen, karena mereka bukan parlemen istilahnya, legislation ya. Mereka itu ada dewan seperti dewan pengawas lah. Dewan pengawas atau dewan yang mengawasi, mengontrol juga ada. Jadi hukum itu tidak semena-mena bukan. Mereka ada yang ini hakim ini sudah melaksanakan pun belum, itu ada dewan pengawasnya juga ya. Terus sebelum abad kelima. Sebelum abad kelima, legislation bukanlah merupakan salah satu sumber hukum di Inggris karena pada waktu itu undang-undang dikeluarkan oleh Raja dan Grand Council terdiri dari kaum bangsawan terkemuka dan penguasa kota, dan pada sekitar abad ke-14 dilakukan perombakan yang kemudian dikenal dengan parlemen. Oke, tutup dulu. Sebentar, dulu. Kalau di sini ada namanya kita menjunjung nama raja. Ingat enggak, raja-raja dulu merupakan hukum bagi negara itu. Raja kan zaman dahulu kan sebelum ada republik, itu kan zaman raja. Hukum yang ditetapkan ya atas kehendak raja. Paham enggak maksudnya? Anda mau saya potong lehermu, itu raja yang ngomong, yaitu titah gitu. Anda saya hukum 1 tahun, itu titah raja. Anda mau saya hukum 5 tahun, itu hak milik raja. Nah, dalam Anglo-Saxon agak modern karena ada sistem hakim juga. Ini yang memutuskan pihak hakim. Nah, zaman dulu ada yang raja, tapi zaman Anglo-Saxon ini yang menetapkan hukum adalah hakim. Jadi sudah agak modern nih. Jadi kekuasaan kehakiman sudah mulai berpindah ke pihak hakim yang memutuskan perkara. Kalau Anda dulu pernah lihat ada Justice Bao ya. Di film Cina itu ya, Justice Bao ya, suka motong itu terkenal dengan teorinya hukum mati ya, Justice Bao itu benar nyata itu ya gitu.
Jadi kalau Anda susah membayangkan Pak Anglo-Saxon, biasa Pak, bayangkan waktu itu Anda membayangkan seorang raja yang memutus perkara. Nah, Pak bedanya apa dengan sekarang? Ya beda. Kalau sekarang itu saya ibaratkan raja adalah presiden tidak bisa ngomong, kamu tak putus gulumu, tidak iso. Yang bisa ngomong gitu adalah pengadilan. Dulu bisa, raja kamu macam-macam ya, ganggu anak saya, tak potong kepalamu bisa. Sekarang tidak bisa. Ya, kekuasaan hukum ada di tangan hakim kehakiman. Ya, begitu. Yuk, terus next. Case law sebagai salah satu sumber hukum khususnya di negara Inggris merupakan karakteristik yang paling utama. Seluruh hukum kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tidak melalui parlemen akan tetapi dilakukan oleh hakim sehingga dikenal dengan Judge Model Law. Iya, betul. Jadi di situ dijelaskan seluruh sumber hukum khususnya di negara Inggris merupakan karakteristik yang paling utama. Jadi simbol Anglo-Saxon ya di Inggris itu ya, seluruh hukum kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tidak melalui parlemen, tapi yang memutuskan adalah hakim sebagai pemutus sebuah perkara. Nah, Anda jangan ngomong di Indonesia dulu, Anda mikirnya itu di negara lain dulu. Nah, baru kita nanti akan merambat di Indonesia. Sistem hukum pertama yang saya perkenalkan dan saya persembahkan buat Anda, anak-anak dan teman-teman tercinta adalah Anglo-Saxon. Jadi Anda besok kalau mendengar Anglo-Saxon itu bukan sesuatu yang aneh lagi. Oh, Anglo-Saxon, oh sistem hukum, oh Inggris, oh ngono caranya, oh iya seperti itu. Anda setidaknya itu punya bayangan lah, ya. Tidak usah paham sekali, kalau Anda pinter, ya. Kalau Anda pinter nanti nyanyi dosennya kualat kan begitu ya. Ya, pokoknya minimal Anda tahu, oh Anglo-Saxon, oh itu oke. Gitu. Nah, ini sekarang sistem hukum yang kedua yaitu Eropa kontinental. Ayo dibaca lagi, Mbak Nani. Sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental biasa disebut dengan istilah civil law atau yang disebut juga sebagai hukum Romawi karena bersumber dari kodifikasi hukuman yang digunakan pada masa Kekaisaran Romawi. Prinsip dasar satu, hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukum lah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis. Misalnya undang-undang dalam sistem hukum ini terkenal suatu adagium yang berbunyi tidak ada hukum selain undang-undang. Oke. Berisik. Tidak Maaf ya hukum. Pak, berisik. Lagi apa ya? Udah berantem itu? Enggak ada yang masuk, banyak orang iya. soalnya di situ. Oke. Jadi yang kedua adalah sistem hukum Eropa kontinental, yaitu berbaju ya. Sistem hukum Eropa kontinental bisa disebut dengan hukum civil law ya. Nanti kita akan maju menuju ke Indonesia. Hubungannya apa sih? Ya, ini merupakan turunan nenek moyang kita ya. Atau juga disebut sebagai hukum Romawi karena bersumber dari kodifikasi. Kodifikasi itu pembukuan ya, yang digunakan pada masa Kaisar Romawi. Jadi Kaisar Romawi itu sudah mulai canggih, sudah mulai hukum-hukum biar tidak semperawut, yaitu dibuka, biar ada patokan. Jadi intinya latar belakang dibentuknya sistem hukum Eropa kontinental adalah supaya ada suatu patokan, kaidah-kaidah yang dipakai untuk menangani proses peradilan. Ya, jadi kalau saya simpulkan boleh jadi peraturan dan hukumnya itu kumpulan dari berbagai kaidah hukum. Jadi kaidah hukum yang banyak tadi, yang berbagai macam kasus itu dikumpulkan. Dari istilah Romawi itu disebut corpus juris civilis. Jadi ada istilah mereka itu corpus juris civilis. Jadi kodifikasi, kumpulan dari banyak hukum yang dikodifikasikan, bahasanya begitu ya. Dan ini berkembang terus ya. Jadi dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara Eropa tadi, ya, pasnya di Eropa daratan, itu Jerman, Belanda. Ya, Belanda kan salah satu yang menjajah kita. Perancis, Italia, dan Amerika Latin. Nah, termasuk Asia dan Indonesia. Ini akhirnya nanti hukum yang mereka pakai karena kita dijajah Belanda, maka hukum yang dipakai Belanda itu kita pakai dan kita sadur dan kita aplikasikan menjadi hukum yang ada di Indonesia. Jadi ada pertanyaan, Pak, berarti hukum yang ada di Indonesia itu masih buatan Belanda dong? Saya bilang, ya, saya bilang tidak. Karena sebagian besar masih aturan yang dipakai Belanda.
Gitu. Bahkan sampai saat ini hukum pidana yang sudah 30 tahun lagi mau dirumuskan, diubah juga belum terrealisasi. Ada berapa pakar berganti belum terrealisasi. Apalagi masih masalah perdata. Yang hukum perdata itu masih sudah hampir mendekati, sudah sedikit sekali yang turunan-turunan kita sudah kita hukum menjadi hukum nasional. Artinya ya kita mau tidak mau, senang tidak senang, Anda mau terima, mau tidak, ya itu kita masih mewarisi hukum kolonial Belanda. Ya, gitu. Jadi hukum itu merupakan kekuasaan mengikat. Ya, saya baca karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Ini saya katakan. Cirinya hukum Eropa kontinental itu terkodifikasi, itu terbukukan. Efeknya kemana Pak? Efeknya hakim itu dalam memutus perkara sudah ada bukunya. Ibaratnya kalau Mbak Neni jadi hakim, Anda tidak usah repot-repot. Ini mencuri, buka pasal berapa tentang pencurian. Junto berapa, buka pasal berapa. Enak tinggal buka. Nah, bagaimana Pak kalau ada kekosongan hukum? Kekosongan hukum itu begini. Ada kejadian-kejadian peristiwa kejahatan maupun bukan prestasi, tapi tidak diatur di undang-undang. Itu gimana coba? Ayo, menurutmu gimana? Halo, Mbak Neni. Halo, Iya, Pak. Mbak Neni dan teman-teman. Seandainya Anda jadi hakim ini, kita berandai-andai nih. Anda jadi hakim. Kita tahu bahwa Indonesia ini menganut Eropa kontinental, terkodifikasi. Tapi ada kejadian yang di situ tidak ada aturan yang mengatur. Sikapmu bagaimana? Menurutmu, bukan menurut hakim. Seandainya Anda jadi hakim, nanti akan lari ke sana nanti jadinya. Biar Anda paham, nggak terus, wah Pak Hakim tidak adil, gitu enggak. Biar Anda paham nanti. Ayo, gimana? Dasarmu yang mau pakai apa? Ya sesuai aturan Pak, yang mana yang salah ya harus dihukum, mana yang nggak salah ya nggak dihukum. Contohnya gini, Anda sudah punya suami atau punya pacar? Udah punya. Udah punya suami. Mas, sebelum nikah kemarin, kita komitmen ya. Kita buat kesepakatan A, B, C, D, E, F, G, H. Ada kesepakatan tidak tertulis ya antara Anda dan suami Anda. Tiba-tiba suami Anda melanggar aturan tapi tidak ada di situ misalnya. Contoh ngasih 2.000 tanpa izin Anda. Kan tidak termasuk misalnya. Apa yang Anda lakukan seperti itu? Pasti ada pertengkaran, perselisihan Pak. Terus Iya, kita betul. cari jalan tengahnya, jalan yang terbaik buat kita berdua supaya nggak ada perpecahan di antara. Betul sekali, cantik dan pinter. Hakim juga sama. Karena keterbatasan apa yang diatur di undang-undang itu, baik KUHP, KUH Perdata, maka jika ada kekosongan hukum, maka hakim punya wewenang untuk membuat suatu aturan. Nanti ada namanya ada diskusi hakim, itu ada punya diskusi juga. Ini larinya pasal apa, masuk pasal ini, tidak punya diskusi. Sehingga dikeluarkan aturan hukum baru. Nah, sayangnya di Indonesia ini peraturan hukum baru ini karena kita bukan common law, seringkali para pengacara menyalahartikan jurisprudensi. Pak, kemarin ada nenek usia 70 tahun nyolong mencuri pisang di sawah. Yo. Kan dihukum, Pak. Kenapa di sini tidak dihukum? Nah, gitu. Jadi mencuri teman-teman itu ada pasal yang mengatur, tapi dalam satu sisi ya kalau restoratif justice, hukum perdata itu jadi tidak dihukum karena sesuatu hal. Ada nanti hukum, hakim punya hak wenang untuk mengembangkan itu. Ya, kayak kemarin ada copet di Jawa Barat yang baru viral, kemudian dia nyopet mbah-mbah, saya bilang bukan mbah-mbah, mak-mak lah umur 50-an, nyopet dan tidak jadi dihukum. Kenapa? Ya pertimbangannya karena satu, dia hidup sendiri, tidak punya saudara, nyopet untuk makan. Ini bukan Anda melegalkan copet, bukan ya. Oh berarti copet boleh Pak. Enggak. Jadi ada restoratif justice di mana ada pendekatan sehingga penjara merupakan solusi terakhir. Kita juga sudah mulai berkembang ke sana, hukum kita sudah canggih ya. Gitu. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis. Jadi acuan dari sumber hukum Eropa kontinental yang sekarang kita anut ini
kepastian hukum. Ada 3 kepastian hukum, ya, hukum keadilan hukum dan apa? Ada 3 hal apa? Pasti, adil dan manfaat. Jadi ada 3 hal yang dipatok pada sistem keadilan Indonesia, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Ya, ada 3 hal yang sekarang lagi digembur-gemburkan untuk mendasari pola hukum di Indonesia. Kepastian hukum dapat terwujud apabila tingkah laku manusia dalam pengisian hidup diatur dengan peraturan terus. Jadi para pakar-pakar, sarjana-sarjana di bidang hukum yang menekuni di hukum Eropa kontinental berpendapat bahwa ya hukum itu akan terwujud dengan baik nek tertulis. Kalau sudah dituliskan, jadi tinggal melakukan. Tidak harus kayak hukum Anglo-Saxon tadi harus dirumuskan oleh hakim sendiri. Nah, kalau di Eropa kontinental sudah terwujud berupa kitab suci yang tadi saya katakan, kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang acara pidana, dan kitab undang-undang hukum perdata. Ya, ini pembedanya. Ayo Mbak Neni. Pembedanya keputusan hakim sama sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon. Keputusan hakim terus tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum. Stop dulu ya. Dalam hukum Eropa kontinental, keputusan hakim tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum. Artinya begini, jika hakim memutuskan suatu perkara, apakah itu sejalan dengan peraturan perundang-undangan atau dia eksplor menemukan hukum baru di mana dasarnya kitab perundang-undangan, ya, itu tidak bisa dijadikan kaidah atau patokan pada hakim-hakim berikutnya bahwa keputusannya seperti itu. Beda, tidak bisa. Itu sistem Eropa kontinental begitu. Karena akan melihat daripada pendekatan-pendekatan yang melatar belakangi kejahatan, pelanggaran, atau prestasi yang dilakukan oleh orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Yuk, next. Sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon, keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti. Iya, di situ. Di negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon, maka jika suatu perkara sudah diputus hakim, maka itu bersifat jurisprudensi. Artinya, hakim-hakim berikutnya harus dan wajib mengikuti aturan yang sudah pernah ada. Ya, gitu. Kalau kita enggak, hakim sekarang memutus perkara A, bisa jadi hukum besok lagi perkara yang sama tapi putusnya B. Nah, ini bisa jadi suatu hal yang positif, bisa jadi dinilai celah hukumnya banyak gitu loh. Paham? Ada orang, wow, hakimnya dibayar, hakimnya ini. Padahal kan tidak seperti itu. Hakim juga diawasi oleh lembaga-lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang masyarakat awam kadang karena tidak cukup ilmu kita untuk menilai, kadang begitu. Wong kemarin A kok sekarang B keputusannya, padahal kasusnya sama, berarti hakimnya dibayar. Belum tentu, karena ada faktor-faktor yang lain yang menentukan dan membuat hakim itu membuat keputusan berbeda meskipun kasusnya sama. Kalau Anglo-Saxon harus sama. Kalau kasusnya sama, keputusan hakimnya sama, maka harus diikuti oleh keputusan hakim berikutnya jika kasusnya sama. Ya, itu. Yang kedua, pandangan hakim. Pandangan hakim lebih tidak teknis, tidak terisolasi dengan kasus tertentu. Betul. Sistem hukum lebih tidak teknis. Artinya apa? Karena kan hakim bukan sebagai dewan pemutus perkara di sini. Maksudnya untuk mencarikan pasal-pasal atau menciptakan hukum baru. Jadi hakim di sini hanya menjembatani dan mentafsirkan untuk menjadi sebuah keputusan terhadap peristiwa di mana dasarnya sudah ada, yaitu KUH pidana atau KUH perdata. Ya, kalau Anglo-Saxon coba kita lihat. Pandangan hakim lebih teknis dan tertuju pada kasus tertentu. Iya, pandangan hakim lebih khusus pada tersebut. Nah, kasusnya itu ya artinya hukuman itu gitu aja lah. Meskipun
dia tidak perlu. Manakah kitab undang-undang tidak usah, itu sudah ada di bukan tersendiri. Menurut hakim A begini, maka hakim B akan jadi begini. Itu menjadi tentunya mestinya saya mengira kok Anglo-Saxon juga mengalami perubahan perkembangan seperti hukum Eropa kontinental. Artinya begini loh, hukum Eropa kontinental kan pokoknya mencuri ya pasalnya itu. Tapi dengan adanya restoratif justice, artinya perkembangan kejahatan itu akan dilihat tidak hanya dari sisi pasal yang mengatur, tapi apa yang melatar belakang. Saya kok menganggap ini, karena saya bukan pengamat Anglo-Saxon, saya menganggap mungkin kok mereka juga akan mengalami perkembangan yang sama. Cuma ini kan pendapat para teori saja, ya. Oke, tapi garis besarnya begitu. Next, kategori Mbak. Mbak, bangunan hukum, sistem hukum, dan kategori kecil-kecil sekali ini tuh. Hukum didasarkan pada hukum tentang kewajiban. Artinya segala pelanggaran yang terjadi itu karena melanggar kewajiban. Contoh, Anda berada di lampu merah, negara sudah memutuskan nek lampu merah harus berhenti atau jalan lampu merah. Berhenti. Kalau lampu hijau berhenti apa jalan. Kalau kuning siap ngebut apa siap berhenti? Siap mau jalan. Nah, kalau ada lampu kuning kan siap ngebut kan? Ini sudah hijau mau siap merah tak kebutnya ben lewat lah, hati-hati. Jadi artinya begini, sistem hukum itu dilaksanakan didasarkan pada hukum tentang kewajiban. Jadi pelanggaran yang dilakukan itu karena melanggar kewajiban. Mencuri itu karena dia melanggar kewajiban hak sesama manusia. Menempeleng, mencemarkan nama baik karena ada hak-hak hak orang lain yang kita langgar, ya, gitu. Next. Kategorisasi fundamentasi tidak dikenal pada sistem hukum Eropa kontinental. Strukturnya terbuka untuk perubahan, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon berdasarkan pada kaidah yang sangat konkret. Iya, kalau saya ngartikan ini kan pendapat lama. Saya kok menganggap bahwa mereka juga tentunya sedikit banyak karena manusia ya. Tentunya akan mengalami perubahan meskipun dalam sebuah teori mereka akan sangat konkret memegang kaidah itu, tapi tentunya karena hukum itu kan berkembang. Jadi hukum itu dinamis. Saya katakan hukum itu dinamis, buktinya di Indonesia aja sistem hukum Eropa kontinental yang sudah ditetapkan undang-undangnya begitu bisa jadi berubah gitu loh. Ada perubahan-perubahan terutama di hukum media massa, hukum IT dan lain sebagainya. Hukum IDE dan lain sebagainya. Tentunya mereka akan menjadikan perubahan. Meskipun di sini mereka menganggap bahwa ini adalah kaidah konkret yang harus ditaati. Dasar hukum. Dasar hukum. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum. Terus. Hukum Anglo-Saxon. Jurisprudensi atau keputusan hakim. Iya, dasar hukum dalam memutus perkara itu kalau Eropa kontinental memakai kodifikasi hukum. Artinya kodifikasi hukum itu kumpulan-kumpulan hukum yang sejenis. Undang-undang pernikahan akan diatur dikodifikasi di undang-undang tersendiri. Jadi gitu. Ada kelompokan. Tapi kalau Anglo-Saxon tidak, mereka berdasarkan keputusan hakim terdahulu. Ya, apa itu keputusan hakim terdahulu, maka hakim sekarang harus mengikuti. Yuk, peran hakim. Tidak bebas menciptakan hukum baru karena hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Oke, kalau saat ini kalau saya bilang hukum Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon, ada bolehlah mulai membayangkan Indonesia, boleh. Jadi Anda bisa kaitkan, Pak, kasus ini kok begini, boleh. Jadi kalau saya bilang bicara sudah hukum Eropa kontinental, Anda sudah saya bolehkan membayangkan hukum-hukum di Indonesia, ya. Kalau tadi saya bilang hukum Anglo-Saxon, Anda masih saya semi haramkan untuk membayangkan di Indonesia, sekarang Anda saya bolehkan mengkaitkan hukum-hukum di Indonesia. Kalau hukum Anglo-Saxon bertugas menafsirkan menafsirkan dan menetapkan peraturan, menciptakan kaidah hukum baru yang mengatur tata kehidupan masyarakat, menciptakan prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim dan memutuskan perkara. Oh iya, sebentar saya jelaskan.
pada hukum Eropa kontinental, ya, hakim, jadi hakim ini peranannya di situ lihat pembedanya. Peranannya hakim itu tidak bebas menciptakan hukum baru. Kenapa saya bilang kenapa di situ tidak bebas, Pak? Berarti boleh dong menciptakan hukum baru? Boleh. Dalam kasus kekosongan hukum, hakim boleh menciptakan hukum baru. Tapi di situ dijelaskan tidak bebas, artinya harus terikat pada kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan hukum Eropa kontinental, yaitu kitab sucinya orang hukum tadi ya. Kalau kita Islam kitab suci ya, Al-Qur'annya. Kalau orang hukum kitab sucinya ya tadi itu hukum pidana, hukum acara pidana, dan kitab undang-undang hukum perdata. Jadi larinya ke sana hakim nanti dalam putus perkara. Jadi tidak asal, oh saya putus begini, tidak boleh. Kenapa? Karena ada badan pengawas kehakiman. Ya, ada badan pengawas kehakiman, dan kalau hakim itu tidak sesuai dengan kode etik hakim, juga hakim bisa dilaporkan. Jadi hakim juga tidak independen, teman-teman. Hakim sendiri pun masih diawasi. Benar hakim punya hak memutus perkara terhadap suatu perkara bagi pelanggar, tapi hakim sendiri juga dalam memutus perkara juga diawasi. Ya, jadi dia juga bebas. Siapa yang mengawasi hakim? Nanti akan kita bahas ya. Jadi hakim tidak bebas menciptakan hukum baru. Jadi kalau Anda merasa, Pak, saudara saya, Pak, tidak bersalah, tapi kok diputus salah, Pak, padahal tidak ada bukti yang kuat, Anda laporkan hakimnya. Boleh, Pak? Boleh. Nah, itulah Anglo-Saxon, Eropa kontinental begitu ya. Karena hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan. Ingat ini, menafsirkan. Menetapkan itu artinya yang sudah ditetapkan apa dari kitab undang-undang itu kemudian diaplikasikan ke pelanggar yang melakukan pelanggaran atau orang yang melakukan kejahatan yang sudah dihadapkan di muka pengadilan, dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Kalau Anglo-Saxon, lihat, dia menafsirkan. Jadi hakim itu menafsirkan untuk menetapkan peraturan. Dia yang menetapkan peraturan, dia gitu. Menciptakan kaidah hukum yang baru yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Menciptakan prinsip hukum yang berguna sebagai pegangan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Next. Berbeda lagi sumber hukum. Sumber hukum. 1. Undang-undang dibentuk oleh legislatif. 2. Peraturan-peraturan hukum. 3. Kebiasaan. Sistem hukum Anglo-Saxon. 1. Putusan hakim atau putusan pengadilan jurisprudensi judicial decision. 2. Peraturan hukum tertulis undang-undang atau peraturan administrasi. 3. Kebiasaan khusus. Oke. Lihat, sumber hukumnya ada undang-undang dibentuk oleh legislatif ya. Undang-undang dibentuk oleh legislatif. Peraturan-peraturan hukum dan kebiasaan custom ini sumber hukumnya ya. Dia berdasar, jadi dalam hakim dalam memutus perkara itu sumber hukumnya adalah undang-undang, peraturan-peraturan hukum dan kebiasaan atau custom. Kok custom, Pak? Iya, karena beberapa daerah itu, maka saya akan ada kasus kan kemarin bebas tapi ya. Ada seorang nenek umur 70 tahun mengambil pisang di sawah, kemudian dituntut mencuri. Oleh hakim dibebaskan. Gitu. Pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa dibebaskan, Pak? Bukan itu mencuri lah. Ada yang usia 35 ke atas mungkin pernah mengalami lah, atau Anda yang sekarang masih di pedesaan mungkin mengalami bahwa tetangga kalau mempunyai tanaman mangga di depan rumah itu biasanya milik bersama. Pernah ngalamin enggak? Jadi ya pelemku gitu bahasanya. Kalau pengen ngambil ya ngambil aja gitu. Orang desa kan begitu. Halo? Ada yang masih tinggal di desa dulunya? Halo, hai, halo. Apa ya? Ya, Anda pernah bisa bayangkan enggak? Mbak Neni pernah enggak gitu? Di kampungnya ada enggak? Sekarang kampungnya di mana kampungnya? Majalengka, Pak. Majalengka di desa apa di kota? Desa. Desa. Peleme tonggomu itu jadi pelemu apa enggak? Tahu pelem, mangga. Mangga, ya. Nah, mangga ini tetanggamu kan boleh jadi manggamu toh? Paham maksudnya ya? Iya, paham. Sering nggak bilang, Pak, Mbak, aku minta mangga dong gitu. Sering ya? Nggak ada. Kadang kalau nggak ada orangnya ngambil mangga kalau udah kelihatan berbuah diambil gitu ya. Sering nggak gitu? Iya. Itu namanya custom, kebiasaan. Jadi kadang itu tidak bisa dijerat dengan hukum. Padahal itu masuk faktor pencurian jika tidak izin. Paham maksudnya ya?
Ya, Jadi hakim minta harus izin. bijak, tidak asal ini pasal mencuri harus kena, tidak bisa, nanti penjara penuh ya, harus bijak. Anglo-Saxon putusan hakim atau pengadilan berdasarkan jurisprudensi ya, hukum yang telah lalu. Peraturan hukum tertulis, ada undang-undang, peraturan administrasi, mereka juga dibukukan juga. Apa ada peraturan administrasi diatur lah bahasanya. Kebiasaan juga masih mereka. Yang bentuk dan kodifikasi sekarang. Mana Satu, ini? mengenal peradilan administrasi. Dua, modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Tiga, tidak dibentuk lembaga untuk mengkoreksi kaidah. Kalau sistemnya satu, hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. Dua, dikembangkan melalui praktek prosedur hukum. Tiga, dibutuhkan suatu lembaga untuk mengkoreksi, yaitu lembaga equity. Lembaga? Equity. Coba terus. Kodifikasi hukum dikenakan dengan adanya kodifikasi hukum, terus tidak ada kodifikasi di sistem hukum Anglo-Saxonnya. Oke, ini saya nanti agak percepat sedikit biar nyanda. Ini masih slide 9, harus selesai slide 31 tapi inti dari yang terpenting itu yang awal ini teman-teman. Intinya itu Anda harus memahami itu. Kalau di Eropa kontinental itu kenal berbagai macam sistem peradilan ya. Jadi banyak peradilan. Kalau di Anglo-Saxon itu peradilan satu semua jenis perkara. Pak, maksudnya gimana Pak? Ya, kalau di Indonesia, Anda tahu beberapa peradilan di Indonesia atau pengadilan di Indonesia apa saja? Pengadilan agama, apalagi? Pengadilan negeri. Ya, kalau bercerai itu di pengadilan agama. Agama bagi yang beragama Islam. Terus apalagi? Pengadilan negeri. Apa lagi? Pengadilan militer. Hati-hati ini biasanya banyak keluar nih. Pengadilan tata usaha negara. Apalagi? Pengadilan pajak. Apalagi? Tipikor, tindak pidana korupsi. Ada lagi yang tertinggi, Mahkamah Agung. Apalagi? Mahkamah Konstitusi. Ya, itu ada peradilan-peradilan Indonesia. Jadi, sistem hukum Eropa kontinental mengenal banyak peradilan. Tapi kalau Anglo-Saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. Intinya begitu. Kemudian kodifikasi hukum dikenal dengan adanya kodifikasi atau pembukuan, tapi kalau di Anglo-Saxon tidak mengenal pembukuan, ya. Oke, saya mau diskusi tapi pesertanya cuma 1 juta orang. Nah, makanya saya, Mbak, halo, yang masih hidup siapa sekarang? Menurut kalian apakah sistem hukum di Indonesia lebih condong serupa dengan Anglo-Saxon apa Eropa kontinental? Ayo Mbak Neni, menurut Anda apa ini? Jawabannya apa ini? Menurut saya ya beda Indonesia ya, kita sama Bhinneka Tunggal Ika, ada Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu. Sistem hukum yang dipakai apa? Anglo-Saxon atau Eropa kontinental? Demokrasi, Indonesia demokrasi. Ya, kalau jawabannya adalah Eropa kontinental tapi campuran karena ada hukum adat ya. Jawabannya adalah nanti jawabannya karena jawabannya hanya Anglo-Saxon, Eropa kontinental. Jangan jawab yang lain ya. Jadi jawabannya adalah Eropa kontinental. Tapi campuran Pak, ada hukum di adat juga bisa masuk ya. Ya aja ada hukum agama jadi masalah campuran. Ya. Oke, atau masuk ke common law. Nah, ini hanya sekedar Anda perlu tahu atribut-atribut hukum ya. Hanya sekedar tahu bahwa ada attribute of authority, attribute of intention, attribute of obligation itu menurut L. Pospisil ya. Dia seorang pakar hukum lah, seorang ahli hukum ya. Ini hukum pidana dan perdata. Saya akan percepat sedikit. Hukum pidana dan perdata. Ayo baca Mbak Neni. Hukum pidana dan perdata. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas, umum,
di mana apabila suatu tindakan pidana dilakukan berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum di masyarakat. KUHP. Hukum perdata bersifat yang menitik beratkan dalam pengaturan mengenai hubungan antara orang perorangan atau perseorangan. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat. KUH Perdata. Oke, baik. Ini Anda camkan baik-baik biar Anda nanti tidak bingung di masyarakat. Apa sih hukum pidana, apa sih hukum perdata? Kenapa orang dituntut di kepolisian, kenapa ditolak, kenapa orang kok bisa langsung diajukan ke pengadilan, tidak lewat polisian. Nah, Anda harus lihat di sini. Pembeda antara pidana dan perdata. Itu salah satunya. Artinya begini. Kalau hukum pidana, ini kesimpulan secara praktisi ya. Kalau perbuatan itu sifatnya adalah perbuatan melanggar hukum atau PMH, maka kasusnya adalah kasus pidana. Nah, baru Anda dihukum ke sini. Tindak pidana dilakukan berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum di masyarakat. Ya, lihat ini, melindungi kepentingan umum yang memiliki ini implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas. Jadi, jika kasus itu ada melawan perbuatan hukum, ya, melawan berhubungan dengan individu, tapi yang sifatnya adalah kejahatan, ingat kejahatan, perbuatan melanggar hukum yang dilandasi pada kejahatan, maka masuknya pidana. Jika Anda melaporkan, maka Anda harus melaporkan ke kepolisian. Dari kepolisian nanti kalau sudah diproses, ada 2 alat bukti. Ya, bukan 2 barang bukti loh ya. 2 alat bukti. 2 alat bukti itu bukan 2. Contohnya gini. Pembunuhan. Pembunuhan itu satu ditemukan cangkul, satu ditemukan sabit. Itu tidak bisa dikatakan 2 alat bukti. Ini 1 alat bukti namanya, yaitu berupa cangkul dan sabit sejenis. Nah, sesuai dengan pasal tentang saksi atau barang bukti, maka yang lainnya seperti pengakuan tersangka, saksi yang melihat, itu minimal 2 alat bukti baru bisa diproses oleh kepolisian. Setelah P21 lengkap, masuk kejaksaan dan diajukan ke pengadilan. Itu pidana. Jadi kalau Anda melihat sesuatu yang sifatnya itu pidana, ya, atau kejahatan, maka Anda lapor ke polisi. Dan mereka membuat keputusan hakim itu berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana. Kalau perdata adalah sesuatu peristiwa yang berhubungan dengan wan prestasi, ya, wan prestasi atau pelanggaran, bukan kejahatan tapi pelanggaran, wan prestasi. Misalnya Anda berjanji lewat sebuah tulisan bahwa akan membayar utang tanggal sekian tertulis, mungkin pakai di leges di notaris, kemudian Anda tidak bisa memenuhi kewajiban Anda, itu masuk perdata. Anda ngutang bank, Anda ngutang leasing, bahwa tanggal sekian harus bayar, ternyata hari H tidak bisa bayar, itu namanya perdata. Itu yang ngandung KUH perdata. Jadi tidak bisa dituntut Anda tidak bayar, kamu tak polisikan, ya tidak bisa. Kecuali ada faktor lain. Nah, ada faktor lain loh ya. Tapi kalau kasusnya murni itu ya pinjam meminjam, wan prestasi ya maksudnya perdata. Dasar hakim untuk menghukum adalah kitab undang-undang hukum perdata. Dan perdata ini sekarang ada undang-undang konversi, Anda tidak bisa lapor ke polisian. Polisian tidak bisa nangani kasus Anda, tidak mau, pasti ditolak. Pak, lapor Pak, dia janji bayar utang ke saya, ini bukti tertulis, tapi dia tidak bayar. Saya lapor polisi, tidak bisa, polisi tidak mau. Ya, Anda harus lapor mengajukan langsung ke pengadilan, ya, untuk memproses. Ya, lagi-lagi ya kalau tidak bisa ya pengacara lah yang bisa mendampingi, ya begitu. Itu bedanya pidana dan perdata. Ini diperiksa saja, kita lewati agak mepet. Sistem hukum di Indonesia ini saya simpulkan ya, sebagian besar sistem hukum di Indonesia dimulai kolonialisme India Belanda pada abad ke-19. Hukum Indonesia terdiri atas subsistem dan lain-lain. Hukum tata negara tadi yang saya katakan, hukum perdata ya. Hukum perdata itu hukum tata negara itu meliputi hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum tata negara pemerintahan. Kalau hukum perdata itu ada namanya hukum acara perdata, hukum dagang, dan hukum bisnis. Hukum pidana ada namanya hukum pidana umum, hukum militer, hukum pidana tentara atau yang dinaungi pengadilan militer,
hukum pidana ekonomi serta hukum acara pidana. Ini sistem hukum di Indonesia. Hukum internasional, ada internasional publik dan hukum perdata internasional. Ini sumber hukum di Indonesia, ada Pancasila, UUD 45, undang-undang, traktat atau treaty, ya. Di situ Anda bisa lihat produk hukum yang diciptakan dalam konteks hubungan antar negara, traktat Indonesia Malaysia gitu. Ini biasanya dinaungi, ada kalau namanya traktat bilateral, perjanjian Asia Tenggara atau dalam organisasi ASEAN, OPEC, APEC, PBB yang lebih luas lagi itu namanya, ya. Itu diatur dalam sebuah traktat. Ada doktrin itu pendapat ahli hukum. Pendapat ahli hukum itu larinya kemana? Nanti larinya kalau Pak, berarti pendapat ahli hukum bisa dijadikan dasar untuk memutuskan perkara. Iya, betul. Dalam pengadilan ada namanya saksi ahli. Nah, saksi ahli itu bisa memberatkan dan meringankan. Dalam dunia pengacara, kalau Anda terdakwa, didakwa membunuh, didakwa menipu, didakwa segala hal, Anda bisa cari saksi ahli atau seorang yang ahli di bidangnya untuk meringankan pasal Anda. Itu. Atau membela hak Anda supaya sesuai dengan, bukan meringankan pasal, nanti Anda salah mengartikan. Artinya meringankan tuntutan yang ditujukan kepada terdakwa, itu saksi ahli meringankan. Sebaliknya, orang yang menuntut itu boleh mendatangkan saksi ahli, ya, di mana saksi ahli ini untuk memberatkan, biar menegaskan bahwa apa yang dilakukan pelanggaran itu benar-benar melanggar. Gitu. Jadi ada bisa saksi ahli itu bisa meringankan, bisa memberatkan. Jadi tergantung kepakarannya di bidang mana. Itu nanti juga diperlukan di depan pengadilan. Gitu. Atau di kasus-kasus level bawah seperti Anda dilaporkan oleh kepolisian, biar tidak proses, datangkan saksi ahli dulu. Boleh gelar perkara. Sebenarnya tidak mencuri, Pak. Ini karena lapar. Ini tidak mencuri, ini tidak membunuh, Pak. Karena kebetulan naik pas mau nujup gedang, ana wonge ketujup wonge, ya bisa jadi begitu. Jadi banyak hal lah. Ya itu bahasa-bahasa di lapangan, ya. Jadi saksi ahli juga bisa dipakai untuk sumber hukum. Nah, untuk pertimbangan hakim, ya, dalam memutuskan sumber hukum. Ya, ada doktrin juga, ya. Itu media massa. Ini saya agak percepat. Media massa adalah bentuk jamak dari medium, ya, atau saluran, sarana, dan alat yang digunakan dalam proses komunikasi. Anda lihat layar saya, Mas, terlihat mengikuti layar saya? Halo, hai. Terlihat, Ya, Pak. ini Ya, kita sudah terlihat, masuk Pak. media massa. Saya tidak tanya apa media massa, nanti nggak selesai-selesai. Media massa itu tadi saya sudah jelaskan bahwa Anda nanti habis ini kuliah jam berapa? Jam 2. Jam 2 ya? Ya. Oke. Jam 2 kuliah ya. Oke. Media massa itu ada namanya print medium, itu media massa cetak. Tahu media massa cetak artinya? Koran, ya. Koran, Koran atau majalah. majalah itu media massa cetak. Nanti kalau ada print medium, jadi apa ya artinya? Anda harus gaul juga sebagai anak kuliah. Apalagi sudah mempelajari hukum media massa. Print medium apa ya? Wah, Anda tidak tahu ya. Print medium itu media massa cetak. Ya. Kalau broadcast medium, media massa elektronik. Kalau the internet itu new media. Sekarang itu media tidak hanya elektronik seperti radio, TV, tapi sudah menginjak ke internet, teman-teman. Jadi Anda jangan gaptek, ya. Hahaha. Kalau Anda sekarang gaptek, bahaya. Kriminalisasi keilmuan namanya, ya. Ya. Terus peran media massa ini hanya pendapat dari seorang pakar. Ada industri pencipta lapangan kerja. Jadi dengan adanya media massa itu terbukalah lapangan kerja. Jadi di televisi, di radio, di seperti dunia internet sekarang ada YouTube, ada Google. Dan mereka juga membuka lapangan kerja. Jadi dengan adanya peran media massa ini juga sebagai pencipta lapangan kerja juga. Di samping sebagai alat kontrol juga, atau watchdog atau anjing penjaga. Alat kontrol itu bisa alat kontrol pemerintahan, alat kontrol apa saja lah. Ya. Lokasi atau forum untuk menampilkan peristiwa masyarakat. Jadi hari ini teman-teman, kejadian di Amerika hari ini juga bisa Anda lihat di Taiwan. Kejadian di Indonesia hari ini Anda bisa lihat di Hong Kong. Ya. Kejadian di Papua hari ini Anda bisa lihat di manapun Anda berada. Jadi luar biasa media massa itu, ya.
Wahana pengembangan kebudayaan, ada tata cara, mode, gaya hidup, dan norma. Jadi pengembangan kebudayaan dengan beberapa kebudayaan itu bisa dipublikasikan lewat media massa. Sumber dominan pencitra individu, kelompok, dan masyarakat. Ada mencitrakan diri, mau masuk pemilihan umum, ya bikin pencipta citra individu, ya promo. Jika saya jadi pemimpin, maka ya BPJS gratis, misalnya pendidikan gratis, ya begitu, banyaklah biasa PHP itu, ya itu sebagai ajang pencitraan diri, ya ini yang negatif. Yang positif ya banyak, ya. Karakter media massa ini, Jafar H.Asgafi seorang jurnalis, ya jurnalis terkenal, tapi beliau sudah meninggal, ya sudah meninggal. Jafar H.Asgafi dia seorang jurnalis, juga seorang penulis, ya dia merangkum tentang karakteristik media massa. Jadi komunikasi dalam media massa bersifat searah, komunikasi dan penjalinan dan bisa percaya. Oke. Fungsi media massa yang pertama adalah entertainment. Halo, hai, halo. Mbak Neni masih ada? Mbak Neni masih ada? Masih. Masih. Fungsi, ayo. Fungsi media massa satu baca sekarang. Fungsi media massa, entertainment, information, and influence, education. Menurutmu biaya itu jelasnya? Ayo, yang Anda pahami dari 4 fungsi media massa ini. Satu sebagai entertainment. Apa yang Anda tangkap dari kalimat ini? Mengiklankan, bisa menginformasikan kepada semua orang bahwa ini buat ya pemberitahuan gitu ya. Pinter. Tentang entertain. Hiburan, Pak. Cantik. Hiburan. Bisa untuk sebagai sarana hiburan. Waktu Anda Terus penat. education itu buat kita ini, Pak, kayak belajar gini, kelas kayak gini. Betul. Jadi Anda waktu kerja penat, kemudian nyetel lagu India, itu juga salah satu fungsi media massa, ya. Kemudian informasi itu sebagai media informasi, ya, berita-berita yang muncul sekarang di Indonesia apa. Ada kemarin itu apa berita terbaru apa yang kamu tangkap hari ini? Pernikahan Aurel dan siapa itu? Atta, ya, informasi. Kejadiannya di Jakarta, tapi ada di Hong Kong dan di Taiwan, tahu ya enggak? Ya, apa lagi kejadian terbaru yang Anda tangkap apa? Banjir, Pak. Banjir, ya, banjir di Bekasi. Betul, banjir di Indonesia. Apalagi informasinya? Gempa kemarin di Malang, Anda dengar? Ada gempa. Iya, gempa di Indonesia, ada yang dari Malang, yang keluarganya di Malang di Jawa Timur, ya, sampai teman saya di sana. Nah, itu sampai 6, skala Richter itu, ya, sampai pada hancur. Informasi begitu cepat itu karena media massa, luar biasa. Beda dengan dulu, teman-teman. Anda yang kelahiran tahun 80-an deh. Ada enggak yang 80? Enggak ada. 85. Saya, Pak. Pernah nggak ngalami waktu senang seorang kemudian ngirim surat? Pernah. Anda kirim sekarang sampainya minggu depan, betul? Betul, ya. Dibales lagi ke sini, minggunya depan lagi, betul? Betul. Saya bilang yang I love you sampai lupa kemarin bilang apa. Ya toh? Iya begitu. Anda yang sudah lama di sini, mungkin yang generasi tua mau kirim surat ke Indonesia sebelum ada HP aja berapa lama kemarin? Sampai 15 hari, ya? Ya enggak? Iya, mau kirim apa saja, mau informasi berita aja begitu lamanya. Sekarang informasi. Anda mau kangen pacar Anda bilang, "Hai Yang, how are you? Apa kabar?" Sudah sampai. Tiap hari video callan, ya toh? Wah, tambah mengaku itu curhat itu. Tiap hari bisa video callan. Makanya, itu adalah salah satu fungsi media massa, ya. Sebagai orang begitu cepat, ya. Ada yang influence, ya, mempengaruhi, ya. Mengenai banyak hal. Pengaruh itu artinya banyak hal lah. Untuk kampanye politik, supaya Anda memilih buat seorang calon. Banyak, pengertiannya lebih luas, banyak. Itu kan cara lebih sempit, ya. Untuk mempengaruhi massa supaya memilih wakil rakyat dan lain sebagainya. Itu bisa memfungsikan media massa. Kalau dulu koran, ya. Sekarang nggak pakai pos lagi, media massa di TV. Nengkreng, seluruh Indonesia mengetahui, ya. Begitu cepatnya perkembangan media massa ini. Nah, itulah kesimpulannya Anda nanti simpulkan sendiri-sendiri, ya. Tapi
dalam hal ini dalam posisinya sebagai lembaga sosial, media massa berinteraksi dengan lembaga sosial lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri ya. Kenapa? Dia akan dikontrol dengan hal-hal yang lain, terutama di bidang hukum. Jadi Anda pun harus hati-hati sebagai seorang calon sarjana, harus hati-hati. Artinya apa? Intelektual Anda harus mulai berjalan. Jangan kayak orang-orang yang tidak pernah makan kampus, makan pendidikan ya. Ngomong seenaknya di status. Pernah begitu Anda nyetatusi ngometin orang? Halo? Pernah? Ya, saya lihat Sering ya? di Facebook. Bahasa binatang keluar semua itu. Bahasa Surabaya itu sudah tidak perlu ya. Ada kucing, anjing, tikus keluar semua. Hati-hati. Kenapa? Karena nanti bisa kena undang-undang ITE. Buat media massa juga hati-hati. Ya, itu. Karena undang-undang ITE itu Anda di Taiwan atau di Hong Kong bisa dilaporkan di Indonesia. Kasus pernah enggak kemarin kasus pencemaran nama baik Bu Risma. Jadi orang Jawa Barat itu dilaporkan dari Surabaya atas dasar pencemaran nama baik Bu Risma. Baru di rumah enak-enak dengan anaknya dijemput polisi. Yang lapor orang Surabaya. Piye kayak gitu. Jangan sampai Anda anak kerja di Taiwan, di Hong Kong, dipulangkan ke Indonesia gara-gara gitu. Komentari ada kebun binatang keluar itu. Ya hati-hati ya. Meskipun Kapolri sekarang sudah mendekatkan pada restoratif justice. Artinya sekarang ini ada kebijakan bahwa orang yang lapor di Undang-Undang ITE harus orang yang langsung, tidak boleh diwakili. Anda pun pengacara juga harus ada orang datang. Kemarin kan enggak, ya orang tidak bersangkutan hukum aja bisa lapor. Ruwet gitu ya akhirnya ya. Gitu. Jadi dalam keadaan inilah yang memiliki regulasi. Regulasi ini bisa saja berbentuk peraturan pemerintah, perpu, peraturan pemerintah itu perpu. Jadi kalau ada istilah perpu, Anda harus itu ada kepanjangan dari peraturan pemerintah ya. Keputusan pemerintah, undang-undang, UU, regulasi, undang-undang yang kemudian disebut hukum media massa. Jadi yang mendasari hukum media massa, pokoknya, saya bilang pokoknya itu dulunya ada dua, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Seiring perkembangan zaman sekarang adanya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Cyber. Bahkan sekarang teman-teman hati-hati ya. Sekarang ada namanya polisi virtual. Polisi virtual ini sudah berjalan. Percakapan Anda di grup di HP sekiranya melanggar etika hukum, menghujat pemerintah dan lain sebagainya bisa dipanggil. Kemarin di Solo sudah pernah. Ya. Saya seorang pengacara, teman-teman kasus kemarin lapor ke saya menangani klien Pak dipanggil polisi virtual gara-gara apa? Menghujat salah satu anak penguasa di negeri kita, akhirnya dipanggil gitu ya. Hati-hati. Polisi virtual sudah ada sekarang, jadi hati-hati, berhati-hatilah. Ini Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 99 ini bentuknya ya. Anda lihat dengan jelas undang-undang ini di layar. Halo, hai. Jelas. Terlalu kecil ya. Kesalahan bukan pada mata Anda. Memang ini terlalu kecil ya. Gitu. Undang-Undang Nomor 22 tentang penyiaran ini yang mendasari tadi. Anda bisa lihat. Kalau browsing gampang. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 22. Thread nanti di Google akan keluar lengkap ya. Tujuan media massa, mengendalikan media massa dan mengatur media massa. Ya, mengendalikan media massa artinya jadi tujuan utamanya dalam konteks ini hukum media massa merupakan instrumen untuk membatasi media massa agar tidak melenceng dari keinginan misalnya pemerintah. Dari keinginan pemerintah, keinginan sepihak dari penguasa. Karena kan kita hidup di sebuah negara hukum kan. Nah, jadi tidak asal mengkritik tapi harus berdasarkan bukti yang konkret. Pada titiklah hukum media massa disebut sebagai memiliki karakter politik ya. Yang kedua mengatur media massa artinya undang-undang ini supaya media massa berperilaku wajar sesuai dengan keinginan masyarakat dan kode etik jurnalistik ya. Bebas tapi terbatas. Lex specialis dan lex generalis. Artinya begini teman-teman, lex specialis itu undang-undang khusus yang membahas tentang khusus dan lex generalis itu undang-undang yang sifatnya umum. Kalau ada bilang lex specialis adalah undang-undang khusus, lex generalis adalah undang-undang umum. Nah, di sini juga berlaku sebenarnya masih kontroversi di kalangan akademisi dan praktisi yang membahas tentang undang-undang media massa itu apakah undang-undang media massa ini adalah lex spesialis dari undang-undang umum. Artinya gini loh, di Indonesia ini ada namanya yang saya katakan tadi, ketentuan-ketentuan tentang pidana dibahas dalam undang-undang kitab undang-undang hukum pidana.
ketentuan tentang perdata dibahas dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu leg generalisnya di situ undang-undangnya. Mengatur semua tentang kehidupan yang melanggar kewajiban untuk pidana dan mengatur kehidupan yang mengatur tentang seseorang yang melanggar perjanjian tuan prestasi. Itu jadi kalau lex generalis di sini adalah kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum perdata. Lex spesialisnya itu pasal yang mengatur ada enggak di profesi itu gitu loh. Misalnya wartawan atau pers. Pers itu mempunyai undang-undang sendiri yang mengatur tentang kode etik pers, tata cara dan lain sebagainya. Itu namanya lex spesialisnya. Jadi lex generalisnya adalah undang-undang KUHP dan KUH Perdata. Lex spesialisnya adalah undang-undang yang ada di pers sendiri gitu loh. Nah, contohnya begini. Lex generalis itu pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdana. KUHP itu dibaca KUHP, jangan dibaca KUP ya. Hati-hati, kriminalisasi ilmu. Saking semangatnya KUHP dibaca KUP. Nah, KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu ada yang pasal 50 berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, berarti kan profesi itu sebagai wartawan. Wartawan itu atau pers itu melaksanakan kegiatan pers itu menurut ketentuan undang-undangnya pers, tidak dipidana. Pasal 3 undang-undang pers, lex spesialisnya. Pasal 3, pers menyatakan salah satu fungsi pers nasional adalah melakukan kontrol sosial. Kalau saya jabarkan itu boleh jadi nanti akan ada mengkritik pemerintah, membahas tentang satu kasus sebagai kontrol sosial. Nah, kadang pers itu mengeluarkan berita dan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan gitu loh. Akhirnya mereka menuntut. Nah, di sini akan jadi pertentangan. Apakah tuntutan mereka diterima atau ditolak oleh hakim, itu akan menjadi sebuah pertentangan. Masih jadi pertentangan sekali. Artinya kalau undang-undang media massa itu sebagai lex spesialis, maka apapun yang dikerjakan oleh pers selagi tidak melanggar kode etik ya tidak bisa dipidana. Hanya dia misalnya ada pers mengatakan bahwa Neni, seorang pekerja migran dari Hong Kong, telah melakukan kejahatan di Hong Kong. Ini contoh ya, jangan nanti nangis tersinggung. Halo Mbak Neni. Iya. Telah melakukan kejahatan apa? Tapi Mbak Neni itu tidak melakukan. Pers itu hanya mencari sumber referensi dari orang yang tidak diketahui. Nah, Mbak Neni di sini kalau selagi pers tersebut sudah melakukan kode etik yang benar, itu Mbak Neni cukup melakukan hak jawab. Artinya bahwa klarifikasi nama saya ini dari Hong Kong itu tidak benar. Kalau Mbak Neni mengklarifikasi dan tidak ada jawaban secara tertulis di media massa, baru boleh masuk unsur pidana mereka. Ya, tapi kalau sudah mengatakan klarifikasi dan mereka menanggapi kesalahan itu ya sudah selesai. Tapi di masyarakat seringkali dipelintir. Banyak wartawan-wartawan pers yang kena kasus pidana. Nah, ini masih pertengahan publik. Itulah indahnya Indonesiaku. Oh, Indonesiaku. Jadi katanya Mas Adi tadi ya, sih Pak, kok kayak ada kejadian satu di penjara, satu enggak. Itu masih begitu polemik sekali. Ya, itu nanti tidak usah mikir jeru-jeru karena ini urusan pengacara ya. Oke teman-teman, pelajari modul ini, modul 2. Modul 1, modul 2 ini. Modul 1 ya? Halo, hai. Modul 2, Pak. Modul 1, modul 2 ini. 1, ya. Pelajari modul 1, saya ganti. Pelajari modul 1, ya. Yang ringan-ringan saja, kalau Anda tidak paham, Anda bisa menanyakan ke saya langsung. Lewat WA bisa, WA saya open 24 jam, ya. Saya tidak banyak komentar di grup, sebabnya saya agak memang padat grup saya, tapi kalau ada pertanyaan langsung saya balas ya. Yang ditujukan ke saya, baik pribadi maupun grup, yang berkaitan dengan kasus-kasus di masyarakat, ketidakpahaman pasti akan dengan senang hati dan dengan berbahagia saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya, teman-teman. Halo. Ya, halo Pak. Halo, hai. Nah, pesan saya meskipun sedikit, Anda coba pelajarilah ya. Pelajari itu bukti Anda komitmen bahwa Anda
mau belajar dengan baik. Ya, artinya begini loh. Eh, Anda kalau punya cita-cita tinggi, mau kuliah, tidak hanya di S1, Anda harus berusaha mencintai mata kuliah yang Anda alami, Anda punya gitu loh. Dalam rangka apa? Dalam rangka Anda menambah keilmuan. Jadi jangan sampai Anda kuliah atau dengan tidak kuliah itu kualitas hidup Anda sama. Jangan. Anda kuliah itu minimal kualitas hidup Anda atau kualitas diri Anda itu setingkat lebih baik dari tidak kuliah. Itu juga sebagai menaikkan eksistensi dirimu menjadi orang yang lebih baik. Ya, itu maksudnya begitu. Dari segi pola pikir, dari segi apa saja lah, tunjukkan bahwa Anda ini orang berpendidikan, ya, bijak dalam menentukan sesuatu. Ya, gitu ya. Halo, hai. Hai, halo Mbak Reni masih, ya. Di situ nanti kalau ada yang tidak paham, langsung WA aja lah. Kalau email kadang agak lama, tapi kalau WA akan segera saya tangani, ya. Pokoknya, Pak, saya hanya paham sedikit, Pak. Tidak apa-apa. Paham sedikit jauh lebih baik daripada tidak paham. Pak, tapi saya nggak paham nih, Pak. Nggak apa-apa juga. Setidaknya Anda hadir itu merupakan suatu itikat Anda untuk menjadi paham meskipun tidak paham. Mungkin nanti, sekarang tidak paham. Kita seringkali belajar itu tidak paham, teman-teman. Tapi begitu nanti sudah lewat hari. Oh, ternyata gitu yang dimaksud Pak Hidayat. Baru paham tuh nanti gitu loh. Bahasa saya nggak bilang tell me lah, jangan terlalu tidak terhormat. Saya bilang memang kadang kita manusia gitu loh. Kan bahasanya kok bisa itu ya, kita manusia. Kita kan bukan malaikat, yang bukan sesuatu yang kayak robot yang dikasih tahu kemudian dia meresap dan bisa itu ya. Kita itu manusia yang tepat salah dan lupa dan tepat tidak paham gitu. Mungkin juga Anda tidak paham, tapi Anda buka buku-buku, oh ternyata gini. Gampang lah. Itu akan muncul nanti tatkala Anda berusaha dengan pakai kemarin metode mengulang ya. Seperti yang diajarkan UT kemarin kan ada metode mengulang, menelaah itu kan. Murder ya, metode murder. Pastilah. Pokoknya Anda kalau perhatian ke sebuah objek, pasti objek itu akan memberikan sesuatu ke Anda. Sama kalau Anda orang jatuh cinta, ya. Anda mencintai seorang teman-teman. Kemudian orang itu tidak perhatian ke Anda. Jangan berhenti kalau Anda mencintai. Kalau Anda berhenti, berarti Anda tidak mencintai, ya. Kalau Anda mencintai dan orang itu tidak mencintai Anda, wah ini hukumnya kecinta lagi. Tidak apa-apa, ini sebuah kiasan saja. Anda harus sabar gitu loh. Harus sabar menyapa, harus sabar melayani, harus sabar ngomong, harus sabar memberi perhatian. Sehingga orang itu jadi perhatian ke Anda gitu. Dari perhatian dulu, tidak usah banyak-banyak. Dari perhatian itu akan tumbuh rasa suka. Dari rasa suka itu akan tumbuh rasa cinta. Dari rasa cinta itu akan tumbuh sebuah hubungan. Dari hubungan itu akan tumbuh sebuah keluarga. Dari keluarga itu timbul anak. Dari anak itu timbul sebuah keluarga kecil. Keluarga kecil itu akan timbul masyarakat dan lain sebagainya. Ya, berawal dari sebuah perhatian. Buku juga sama. Tatkala Anda tidak paham, jangan abaikan buku itu. Ya, Anda harus coba lihat sampai buku itu jatuh cinta kepada Anda. Ya, kalau buku jatuh cinta kepada Anda tidak enak. Lihat buku, oh paham, ya, enak nanti. Ilmu itu akan begitu mengalir. Percayalah, sesuatu yang Anda ijtihadi, sesuatu Anda yakini dan Anda memang punya perhatian khusus ke bidang itu, ya. Teman-teman percayalah, ya. Hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Ingat, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Camkan baik-baik. Dalam segi apapun, Anda tidak paham, usahakan semaksimal mungkin. Ya, karena hasilnya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Oke, teman-teman, bisa dipahami? Halo, hai. Paham. Oke, kita tadi sudah telat 15 menit, tapi ini kita sudah selesai jamnya, takutnya berbenturan dengan kuliah Anda berikutnya ya. Ini saya tutup aja ya. Jam 2. Jam 2 ya. Saya takut kalau saya teruskan sesuai dengan jadwal ini berbenturan dengan kuliah Anda. Tadi soalnya link masuknya agak kesulitan dari alhamdulillah Ibu Edi tadi sudah bantu kita sehingga kita telat seperempat jam atau berapa saya kurang tahu persis, tapi setidaknya kalau ini sudah mencukupi materi ini. Thank you for your attention. Terus berkarya, terus berusaha, terus berjuang di negeri Formosa. Anda tidak sendiri, ya. Kalau Anda mau bersungguh-sungguh, yakinlah teman Anda akan mendukung Anda, keluarga Anda tercinta, anak Anda tercinta, kuatlah berjuang, ya. Anda kuliah saat ini bukan untuk Anda sendiri, tapi untuk masa depanmu, untuk masa depan anak-anakmu, untuk masa depan keluargamu. Hingga suatu saat nanti, ya saya hanya ingin berharap suatu ketika nanti Anda melihat titik tilas hidupmu, Anda akan ketawa.
oh dulu saya bisa berubah karena saya dulu kuliah. Untungnya saya kuliah, untungnya saya lulus S1, untungnya saya lulus S2. Sehingga saya bisa hidup mapan di Indonesia. Anda bisa mentertawakan nasib-nasib Anda atau keadaan Anda sekarang. Air mata Anda hari ini, pastikan jangan pernah menjadi air mata Anda di masa yang akan datang. Ya, jadikan tangis Anda, capek Anda, lelah Anda hari ini adalah lillah. Jadikan capek Anda, penat Anda, ya, suntuk Anda, tangis air mata Anda menjadi air mata kebahagiaan di kelak kemudian hari. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa. See you next time. I always miss you. Jangan lupa minggu depan hadir meski dengan ngantuk-ngantuk. Oke? Deal? Oke. Terima kasih, Deal ya? Pak. Oke. Assalamualaikum Oke, thank you so much, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi terima Terima kasih, kasih. Pak. Ayo. Terima kasih.